أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saya mengajak diri saya sendiri dan kepada semua jemaah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat dan karunia telah Allah berikan kepada kita semuanya. Dari terbangunnya kita di pagi hari sampai tertidurnya kita di malam hari, begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga lisan ini tidak akan pernah sanggup untuk menghitung-hitung nikmat Allah Azza wa Jal satu demi satu. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Jika seandainya kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perlu diingat bahwa semua kenikmatan yang kita miliki itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena diri kita yang pintar, bukan karena diri kita yang hebat. Itu semua karena Allah Azza wa Jal yang telah memberikan itu semua kepada kita. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apa saja kenikmatan yang ada pada diri kalian, maka datangnya dari Allah Azza wa Jal. Tatkala kita mengetahui bahwasanya segala kenikmatan itu datangnya dari Allah Azza wa Jal, maka ini akan menjauhkan kita dari sifat sombong. Kita tidak memiliki apa-apa di dunia ini kecuali apa yang telah Allah berikan untuk kita. Kebanyakan manusia tidak menyadari bahwa terbangunnya ia di pagi hari dalam keadaan aman di dalam rumahnya, bangun di pagi hari dalam keadaan sehat badannya, bangun di pagi hari memiliki makanan yang bisa ia makan pada hari itu. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih,
mu'afan fi badani, 'indahu qutu yaumi, fa ka'annama hizat lahu dunya bihadhafiriha. Barang siapa yang bangun di pagi hari merasa aman di dalam rumahnya, memiliki badan yang sehat dan memiliki makanan yang bisa ia makan untuk hari itu, maka seakan-akan dia telah memiliki dunia dan seisinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jika kita ingin mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal, lihatlah orang-orang yang berada di bawah kita dalam sisi keduniaan dan harta. Masih banyak orang-orang di luar sana yang tidak memiliki tempat tinggal. Mereka kedinginan, mereka kepanasan, mereka diusir dan diganggu oleh orang lain. Tidak ada tempat untuk berlindung bagi mereka. Masih banyak orang-orang yang di luar sana yang mereka diberikan penyakit oleh Allah Azza wa Jalla dengan penyakit yang tidak kunjung sembuh. Diberikan kekurangan fisik pada tubuh mereka. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang mereka kelaparan, tidak bisa makan karena tidak ada makanan yang bisa mereka makan untuk hari itu. Masihkah kita mau mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla? Masihkah kita meremehkan nikmat Allah Azza wa Jalla? Ini merupakan peringatan, sebuah nasihat buat kita semua agar kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah kepada orang-orang yang ada di bawah kalian dalam sisi harta dan keduniaan, dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang berada di atas kalian, karena hal yang demikian agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Azza wa Jalla yang ada pada diri kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bersyukur merupakan sifat para nabi. Allah Azza wa Jalla mensifati Nabi Nuh alaihi salam yang disebutkan di dalam Al-Quran, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh adalah orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tak lupa juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Meskipun beliau telah dijamin masuk surga, meskipun dosa-dosa beliau telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, akan tetapi itu semua tidak menjadikan beliau sombong kepada Allah Azza wa Jalla, tidak menjadikan beliau meremehkan nikmat Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlah. Qultu ya Rasulullah, atasna'u hadha وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat, beliau berdiri dengan diri yang sangat panjang sehingga membuat kaki beliau bengkak. Kemudian Aisyah berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal yang demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, baik yang lalu ataupun yang akan datang? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Aisyah, bukankah yang demikian itu menjadikan aku hamba yang bersyukur? Ini merupakan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk syukur beliau dengan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena para ulama mengatakan asyukru ta'atul mun'im. Bersyukur yaitu dengan taat kepada pemberi nikmat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka kita realisasikan rasa bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya, karena bersyukur merupakan sebuah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
Qulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik dari apa yang telah kami berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya kepadanya menyembah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan yaliku bi jalalihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada beberapa keutamaan di dalam kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, bersyukur merupakan sifat orang yang beriman. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakar, fakana khairun lah, wa in asabathu dharra'u sabar, fakana khairun lah." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, karena perkaranya semuanya adalah kebaikan. Dan ini tidak diberikan kecuali kepada seorang mukmin. Apabila ia mendapatkan nikmat, ia senantiasa bersyukur kepada Allah, maka yang demikian itu merupakan kebaikan untuk dirinya. Dan apabila ia diberikan musibah, diberikan ujian oleh Allah Azza wa Jalla, ia senantiasa bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan untuk dirinya. Kemudian yang kedua, bersyukur adalah salah satu sebab dijauhkannya seseorang dari azab Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Tidaklah Allah akan mengazab kalian apabila kalian bersyukur dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, bersyukur merupakan salah satu sebab datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa in tashkuru yardahu lakum." Apabila kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan ridha kepada kalian. Dan juga bersyukur merupakan salah satu sebab ditambahnya nikmat seseorang oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, Allah Azza wa Jalla berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambahkan nikmatku atas kalian. Apabila kalian kufur terhadap nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur, serta merealisasikan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.